Salam Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini hambanya Pastor Andi Simon mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga Pastor Raditya Oloan Panggabean. Kita tahu sejarahnya ketika beliau masih hidup, ada banyak dosa pelanggaran di masa lalu, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita yang lalu-lalu, kekurangan kita lalu-lalu, tetapi ketika kita berbalik dari dosa kita, datang kita kepada Tuhan, maka Tuhan setia, Maha Pengampun. Dia tidak melihat lagi dosa-dosa kita, tetapi Dia merangkul, memeluk, mengampuni segala dosa dan kekurangan kita. Tonton ya teman-teman video ini sampai selesai. Bagaimana orang tahu Tuhan menyertai kehidupan saya, kehidupan Anda? Bagaimana dunia melihat karya Kristus dalam hidup Anda? Kalau kita hanya modal ngomong saja, modal teori saja. Banyak orang jualan obat penyubur rambut, tanpa sadar rambutnya botak. Dan dia berkata, pakailah minyak ini, nanti pasti rambutmu tumbuh subur. Sementara penjualnya botak. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sebetulnya sudah memperlengkapi saya dan sudah memperlengkapi Anda. Tidakkah kau ingat akan hal ini? Bagaimana hidupmu dulu sampah, hidup dulu berantakan, hidupmu dulu bukan siapa-siapa, hidupmu tidak mungkin jadi orang benar. Tapi karena kuasa Yesus, hari ini engkau bisa diubah sedemikian rupa. Berapa banyak hari ini penonton yang sedang menyaksikan ini? Baik Anda haters, pemirsa, netizen, pendengar, follower, yang hidupnya dulu dari penjara, hidupnya dulu bajingan, hidupnya dulu sampah, pendosa, hobinya melakukan kejahatan. Tapi demi Yesus Kristus, berapa banyak preman, penjahat, sampah sama masyarakat itu hari ini menjadi pemberita Injil, menjadi hamba Tuhan, hidupnya jadi kesaksian. Dalam kesempatan ini, Pastor ucapkan juga selamat berpulang ya rekan pelayanan Raditya. Dia meninggal bukan karena COVID, karena hasil PCR-nya sudah negatif COVID. Artinya Kristus menolongnya. Pastor ucapkan senantiasa dari bulan ke bulan, orang percaya tidak meninggal karena sakit, termasuk orang percaya tidak meninggal karena COVID. Orang percaya itu meninggal karena waktunya dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Berapa banyak orang rusak karena kuasa Kristus mengubah hidupnya jadi kesaksian, termasuk almarhum Raditya ya. Hidupnya jadi kesaksian bagi banyak orang-orang, khususnya orang-orang muda. Pastor percaya benih ketika mati akan tumbuh banyak buah. Indonesia membutuhkan banyak kesaksian-kesaksian hidup yang diubahkan oleh Injil Yesus Kristus untuk generasi muda. Kalau hari ini warna pelayanan Pastor Tuhan kasih garis pelayanan doa kesembuhan, tapi Pastor percaya akan dibangkitkan generasi berikutnya, pelayanan rasuli, pelayanan penggembalaan, pelayanan menjangkau orang-orang muda. Banyak saudara-saudara. Nah, kesaksian daripada hamba Tuhan ini, dia sudah negatif dan Tuhan memanggilnya pulang. Artinya tugasnya selesai. Anak-anaknya, istrinya, Tuhan yang menjagai. Sehingga satu hari kelak ketika waktunya di bumi, tugas selesai, mereka akan kembali ke pangkuan Bapa. Inilah hidup selesai. Hey guys, gue mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah tanyakan beberapa pertanyaan di Instagram gue. So thank you banget. Salah satunya dari Rista Waruwu. Thank you banget buat keterbukaannya. Dia nanya kayak gini. Singkatnya, aku dan pasanganku pengen lepas dari kuk dosa dan dilakukan lagi dan lagi. Kita sama-sama tahu itu salah dan gak baik untuk ke depan. Nah, saat kita sadar hal itu dan bertekad untuk gak mau lakuin itu lagi, malah keadaan semakin kuat dan seperti ada peluang terus untuk lakuin dosa. What should we do? How can we stay away from that sin and commit no more? Gue salut sama lu. Menurut gue, lu orang yang serius untuk berubah.
Tapi teman-teman gini, buat kamu yang nanya dan buat teman-teman yang mengalami, gue juga punya pengalaman yang sama. Bahkan gue juga bergumul dalam beberapa hal. Contoh, dengan kemarahan, dengan kesombongan, dengan kebaperan, atau dulu berhubungan dengan seksualitas, ya, dengan pornografi, masturbasi dan sebagainya. Setiap kali gue mau berhenti, gue nggak pernah bisa. Ya, gue tahu gue cinta Tuhan, tapi dalam perasaan gue sayang sama Tuhan, gue juga nggak bisa berhenti untuk melakukannya. Ya, sampai akhirnya gue menemukan satu kebenaran bahwa memang lu nggak bisa. Itu dulu, sadari lu nggak sanggup. Nah, dari situ baru lu bisa menemukan cara. Kalau gua nggak sanggup, gimana caranya? Yang pertama adalah lu membutuhkan anugerah Tuhan. Menyadari bahwa lu nggak bisa lepas dari dosa tanpa anugerah Tuhan. By the grace of God, we are saved from death. We are saved from sin. Ya, bukan dengan usaha. Ya, lu pada akhirnya kalau lu usaha untuk jadi lebih baik, lu usaha untuk bisa menang atas dosa sendirian, nggak mungkin bisa. Sadari tahu nggak bahwa Yesus itu bukan hanya menyelamatkan lu dari dosa, dari rasa bersalahkan dosa, dan menyelamatkan lu untuk bisa sampai kepada kekekalan, tapi dia juga berikan rohnya. Keselamatan bicara tentang dia juga tinggal dalam lu. Dia tinggal dalam diri kita, Tuhan tinggal dalam kita untuk menguatkan kita. Dia berikan rohnya, Roh Kudus, untuk menegur kita, mengajar kita, mengingatkan kita, membangun kita, untuk menuntun kita, memperkenalkan kita, mendekatkan kita. Wow. Jadi yang pertama, karena kita sadar kita nggak bisa, ya kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, pertanyaannya seberapa banyak, seberapa waktu yang kau pakai untuk bisa mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Ya, seberapa banyak kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, yang kedua adalah lu butuh orang lain. Nggak mungkin bisa. Makanya orang yang pacaran, nggak dimentor, udah pasti berniat bikin dosa. Apalagi yang bikin orang nggak mau dimentor. Ya sederhana, nggak mau ditegur. Dia nggak mau dikasih tahu kalau dia salah. Jadi kalau hari ini cewek-cewek lu dapat pacar yang nggak mau punya mentor, putusin langsung, udah nggak ada guna. Mau dibilang dia baik, mau dibilang dia rendah hati, kagak. Jangan pernah mau pacaran sama orang yang nggak mau dimentor, yang nggak mau dengerin orang tuanya, nggak mau dengerin kakak rohaninya, nggak mau dengerin konselornya, nggak mau dengerin pembimbingnya. Udah tinggalin, jadiin sahabat aja. Dia nggak bisa jadi pacar lu, apalagi jadi suami lu. Ya, jadi dua itu yang gue bisa kasih tahu. Yang pertama adalah dekatkan diri sama Tuhan, karena lu nggak mampu. Dengan mendekatkan diri sama Tuhan, kuasa anugerahnya akan memimpin lu, dan semakin lu berdiam dalam kebenaran akan Injil Yesus Kristus, di mana Dia telah memenangkan lu ketika lu masih berdosa. Dia sudah mati buat lu ketika lu masih berdosa. Kebenaran inilah yang sangat powerful. Nah, kita bilang bahwa Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Ya, bukan dengan kekuatan kita. Yang kedua, Tuhan berikan namanya keluarga Tuhan. Ya, the family of God. Ya, di mana kita disitu saling ditajamkan, ditegur, dilindungi, dibangun. Gue yakin dua hal ini akan membuat lo dibebasin. Ya, so semoga ini membantu teman-teman. Khususnya buat kamu yang nanyain ini dan teman-teman yang mengalami pengen banget lepas dari dosa, seks, tapi nggak bisa. Ya gimana nggak bisa? Satu, enak. Yang kedua, memang lo gak sanggup. Lo harus sadari, lo butuh Tuhan. Yang kedua, lu harus menemukan bahwa Yesus lebih enak dari semua itu.